Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue bakal nge-share sedikit aja. Jadi sebenarnya gue udah pernah bikin video kayak gini gitu, kayak video kesannya kayak gue curhat atau ya ngedumel lah. Tapi belum gue kasih judul, dan sekarang mulai gue kasih judul. Ini adalah Curhatan Pedagang episode 1 gitu. Jadi ini videonya cocok banget buat kalian yang baru mulai dagang atau yang baru sedikit growing lah ya. Ya sebenarnya ini bisa juga curhatan pedagang, curhatan pengusaha, cuman supaya lebih enak aja udah aja curhatan pedagang gitu ya. So langsung aja kita ke inti dari videonya. So gue dapet 2 perspektif yang berbeda dari orang yang nanyain tentang rebrand gitu ya. Jadi kan gue punya produk namanya DAT Blocker by Koko Brewok. Itu tuh produk rebrand dengan menggunakan merek gue gitu ya. Jadi orang pertama nanya, ini DAT Blocker kok bukan kotak aslinya, mau tahu ingredients-nya apa, expire-nya kapan. Ya kan yang kita jual udah dalam bentuk rebrand ya, udah dalam bentuk rebrand. Kalau expire tuh udah pasti kita kasih gitu, nggak mungkin kita ngasih produk nggak ada expired-nya. Atau kalau nggak tulisan expired-nya pun, kita akan kasih tahu expired-nya. Misalnya itu produk yang fresh, expired 1 tahun sejak pembelian, semacam model kayak gitulah. Terus dia terus-terusan nanya kayak packaging aslinya gimana, kita perlu tahu ini asli atau enggak, itu aslinya apa gitu ya. Jadi menurut gue ini apa ya, dari sisi pedagang ya gue nggak perlu jawab ini gitu, karena itu adalah rahasia dari perusahaan gitu. Gue bekerja sama misalnya dengan pihak apa dan gue pakai merek gue atau gue nge-rebrand merek apa, itu sebenarnya menurut gue adalah rahasia dari pihak gue gitu. Ada juga yang nanya dan memang misalnya dia memang ya mengerti lah bisa dibilang. Ada juga yang nanya misalnya kayak gini, dia nanya DHT-nya repack atau merek sendiri. Gue bilang repack lah, nggak mungkin gue ini pedagang gitu, gue cuman beli dengan harga sekian. Misalnya gue beli dengan harga goceng dan gue jual dengan harga misalnya 7.000, gue ini nyari untung gitu, gue ini nyari duit buat makan lah. Gak mungkin lah gue kayak ngeracik obat, bikin sendiri atau apa. Itu pasti gue kasih ke yang memang profesional gitu. Jadi gak akan mungkin lah gue ngelakuin sendiri. Oh gue beli obat A, gue beli obat B, gue beli obat C, gue racik sendiri, itu gak juga lah. Dan setelah gue bilang bahwa kita tuh gak bisa kasih tahu, yang orang kedua ini dia bilang oh oke. Memang karena memang sebenarnya kayak gitu. Etikanya kayak gitu. Gue sebagai pedagang, gue nggak mungkin ngasih tahu dalemannya apa, gue beli di mana, gue ngambil sama siapa, itu tuh nggak mungkin gue kasih tahu. Jadi sebenarnya itu hal yang biasa aja sih. Justru ketika orang terlalu mau tahu, ya ini orang yang menurut gue sedikit kayak bermasalah dari sisi pedagang. Misalnya kalau kayak lu ke dokter, pasti lu pernah lihat obat yang udah dikapsulin, obat racikan. Atau obat yang bukan rebrand ya, tapi unbranded gitu obatnya. Obat yang nggak ada mereknya udah dalam satu plastik obat. Itu pasti kalian pernah lihat sesuatu yang kayak gitu. Nah, kenapa di dokter pun, dokter umum kadang mereka ngejual yang kayak gitu? Kenapa obatnya nggak dijual dengan kemasan? Yaitu supaya harganya bisa naik. Ketika kalian cocok dengan obat ini yang udah ada dalam plastik, yang udah dikeluarin dari kemasan, ketika kalian cocok, kalian nggak tahu ini obat apa, dan kalian akan kembali lagi ke dokternya, karena memang dokter juga nyari duit gitu. Jadi memang dari sisi nyari duit ya memang kayak gitu. Kenapa pakai merek sendiri? Kenapa pakai packaging yang lebih bagus? Ya supaya bisa jual lebih tinggi, harganya lebih bagus, untungnya lebih gede. Itu dari sisi pedagang. Terus gue juga nggak ngerti kenapa orang segitu kritisnya gitu. Ini ingredients-nya apa? Packagingnya gimana? Sebenarnya nanya ingredients-nya apa menurut gue bukannya kritis sih, tapi dia lebih mau tahu packagingnya gimana. Dan ketika dia tahu packagingnya, misalnya anggaplah gue jual Panadol gitu, gue buka gitu Panadolnya, gue masukin plastik. Ketika mereka tahu bahwa itu Panadol, ya mereka akan beli sendiri gitu. Tujuannya lebih ke arah sana, supaya mereka bisa beli sendiri dengan harga yang lebih murah. Gue nggak nemu tuh misalnya kayak orang beli ini, misalnya anggap beli makanan gitu ya, beli bala-bala atau misalnya beli bakwan gitu ya, bala-bala atau bakwan tergantung, gua nggak tahu apapun namanya di daerah kalian. Dia bakal kayak nanya, oh ini minyaknya Jalantah bukan ya? Wortelnya seger atau enggak ya?
minyaknya udah dipakai berapa lama ya, tepungnya udah mau kadaluarsa atau enggak ya. Orang nggak akan nanya kayak gitu ya, beli aja, mereknya nggak ada, toh masuk ke perut juga gitu, sama aja sama obat sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya. Orang nggak akan ngasih tahu rahasianya juga kok, nggak perlu ngasih lihat belinya di mana atau apa. Ya mungkin beberapa orang ada penjual yang ngasih tahu kayak belinya berapa, tapi mungkin itu adalah just tip. Misalnya orang lagi ke Amerika nih, kalian udah langsung kasih link nembak, gue pengen ini, harganya udah ada di link. Ya mungkin si penjualnya just tipnya bilang, oh ya boleh ya, gue bawain ini, tapi tambah 15% misalnya. Ya itu mungkin bonnya akan ada juga, nggak ada masalah sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi pasti ada plus sekian persen atau plus sekian dolar, plus sekian ratus ribu rupiah untuk keuntungan dia gitu. Nggak mungkin dia ngasih tahu sesuatu penjual tanpa ada keuntungan lah. Itu nggak mungkin banget menurut gua. Dan kalau misalnya lu terlalu kritis, berarti lu nggak bisa kayak misalnya mendukung UMKM gitu. Lu kalau misalnya beli ya, zamannya misalnya orang lagi viral nih, lagi viral kemarin 2020, banyak banget orang yang bikin kopi. Itu kan udah pasti nggak ada kayak misalnya BPOM, PRT, halal, segala macam. Itu kan bikinan rumah semua ya. Ya kalau lu mikirnya selalu kayak gitu ya, lu harus langsung ke yang Starbucks aja, atau misalnya lu beli kopi saset ABC yang memang udah ada BPOM segala macam, bla 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 bla, keterangan ingredient segala macam. Gue yakin lu nggak akan lihat juga sih, menurut gue ya, nggak akan dilihat juga yang kayak gitu. Jadi itu adalah alasan dari si pembeli untuk tahu sebenarnya ini penjual tuh pakai apa, dan dia akan beli sendiri. Ya jadi di curhatan gue dari sisi penjual, nggak mungkin juga kan misalnya anggap gue ke Starbucks gitu ya, gue tahu bahwa biasa misalnya susu yang dia pakai tuh Greenfield misalnya, karena memang ada di sana. Tapi kan nggak mungkin gue tanya tuh susunya komposisinya berapa, pakai berapa banding berapa sama kopinya ngambil di petani mana. Ya kalau kayak gitu gue bisa bikin sendiri dong. Itu kan sebuah rahasia yang nggak mungkin diumbar gitu. Jadi menurut gue ya nggak make sense lah kalau kayak gitu ya. Karena dan strategi kayak gini menurut gue masih works banget buat misalnya kalian yang jualan langsung ke end user. Kayak gue misalnya, gue langsung jual ke end user. Atau kayak misalnya dokter yang unbranding si obatnya, langsung jual ke si end usernya juga, berarti langsung ke pasiennya kan. Dan yang gitu nggak bisa berlaku untuk misalnya kalian yang mau jual secara massal. Misalnya kalian mau jual masukin mall supaya bisa banyak, nah itu udah nggak bisa. Kalau cuman jual ke end user ya itu bisa, dan itu menurut gue adalah sah-sah aja. Ya memang bisnis kayak gini, dan ya itu adalah privasi dari si penjualnya. Oke, videonya segini aja. Ini adalah curhatan pedagang episode 1. Semoga kalian suka, dan semoga kalian ya tahu memang dunianya tuh memang kayak gini gitu. Segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu.